Halo teman-teman, saya atas nama Frederikus Merinto Parung, NPM 12190127. Saya mahasiswa Universitas Timur, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, semester 7. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi terkait perdagangan internasional. Perlu kita tahu bahwa perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negara sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Terus yang berikut, manfaat perdagangan internasional. Dari ada 3 poin mengenai manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antara negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Faktor-faktor yang mengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografis, iklim, dan tingkat penguasa iptek dan lain-lain. Terus yang terakhir, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Kemudian yang berikut, adanya hambatan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor satu negara proteksi. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, adanya tarif yang dibebankan. Dan yang terakhir, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Yang berikut, adanya kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Yang dimaksud dengan kebijakan proteksi itu merupakan kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Bentuk proteksi yang dapat dijalankan satu negara antara lain, yang pertama, larangan impor. Yang kedua, tarif impor. Yang ketiga, kuota. Dan yang keempat, subsidi. Yang terakhir, premi. Kemudian, kebijakan perdagangan bebas. Dalam hal ini, kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Itu hanya berlaku bagi negara anggota yang bergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Terus yang terakhir, kebijakan politik dumping. Kebijakan politik dumping ini kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping ini adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperbesar pasar. Oke, baik, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mari kita baca bersama. Terima kasih.